Saya ucapkan selamat pagi saudara-saudara. Pada kesempatan ini ya kita harapkan semua dalam sehat walafiat untuk perkuliahan praktek Metopen untuk kita isi dengan SPSS. Ya, untuk cepatnya kita lihat aja latihan pembahasan untuk contoh soalnya di Excel ini. Nah, di sini misalkan ini ada seorang peneliti dalam bidang agrobisnis tertarik untuk menentukan kondisi yang dapat menyebabkan pertumbuhan bibit cemara secara cepat. Ia mencoba pada 30 bibit cemara yang diberi kondisi berbeda. Hasil pengamatan setelah 1 tahun atau setahun ya adalah tinggi bibit itu dalam inci. Nah, di sini kondisi alami ini ada 9 percobaan atau 9 replikasi ditambah kondisi ditambah air. Ini ada 8. Ini ada 8 percobaan dan ditambah fertilizer itu ada 7. Nah, ini ada 7 ya, 7 percobaan dan ditambah air dan fertilizer itu ada 6. Jadi semua totalnya ada 30. Yang masing-masing replikasinya tidak sama ini. Memang saya buat begini tujuannya apa? Kita nanti uji paskanya menggunakan skv. Ya karena replikasinya nggak sama. Tapi kalau nanti replikasinya sama, Anda bisa menggunakan LSD gitu. Ya, data ini akan saya setting ke SPSS. Langkah pertama nanti kita definisikan aja variabelnya. Saya katakan aja di sini variabel kondisi ya. Kondisi ini yang berbeda-beda, alami ditambah air sama ini. Ya, coba. Nah, ini saya klik variabel view-nya, jangan lupa. Nah, itu ada name, saya tulis kondisi. Tab desimalnya 0. Jangan lupa tipenya tuh numerik. Labelnya kondisi. Tab jangan lupa di sini yang paling penting value-nya. Klik. Yang satu saya copy dari Excel-nya aja. Nah, di sini copy alami. Paste add 2. Kembali ke Excel lagi. Ditambah air. Nah, copy. Paste add lagi 3. Ditambah fertilizer. Nah, ini ya, add 4. Kondisi yang keempat ditambah air dan fertilizer. Ya, jadi ada 4 kondisi. Ya, di add. Nah, oke. Ya, jangan lupa measurnya nominal. Di sini saya katakan pertumbuhan, boleh ya, pertumbuhan. Coba kita lihat soalnya itu. Nah, di sini menyebabkan pertumbuhan. Ya, saya katakan pertumbuhan aja. Ya, variabelnya pertumbuhan. Tab karena ini diukur dalam inci, itu tidak ada pecahannya, saya desimalnya nolkan aja. Tab pertumbuhan cemara. Tab value-nya biarkan aja, measurnya scale. Iya, udah
ini berarti ini adalah setting ANAVA satu jalan itu begini ya, variabel independennya kondisi itu ada levelnya ada 4, dan variabel dependennya adalah pertumbuhan. Ya, kita isi datanya, kita klik data view, ya ini kondisi pertumbuhan. Kita lihat. Nah, yang alami itu saya ketik angka 1, ada berapa? 9. Ini 8, ini 7, ini 6. Ya, kita ketik 1 kali ada 9. Nah, 2, 8 kali. 3, 6 kali. 7 kali. Terus yang keempat 6. Ya. Nah, kalau kita klik itu labelnya, pilih labelnya itu udah kondisinya alami ditambah air. Nah ini ya, kita kembali lagi. Terus kita copy aja. Ingat-ingat selalu ada ciri-ciri di angka 1. Takutnya di sini begini ya, angka 10. Nanti harus angka 1. Nah, di sini klik angka 1. Kita kembali ke Excel-nya. Copy saja. Di kanan copy. Kita masukkan. Ya, itu lihat angka 2. Kita copy lagi. Di kanan. Iya. 3. Copy. Paste. Iya, 3 pas, keempat sekarang. Ya, keempat. Paste. Ya, pas persis. Nah, langkah pertama ya, kalau kita mau analisa data untuk skripsi maupun KTI, ini Anda harus uji normalitas dan homogenitas. Tapi nanti dalam ini nanti saya bahas, kalau nggak normal ya tetap kita gunakan ANAVA karena kita untuk pembelajaran. Tapi kalau Anda nanti skripsi maupun KTI, silakan Anda uji non parametriknya, yaitu kursus kalabolis ya. Untuk materi selanjutnya kita gunakan non parametrik. Ya, klik analis, deskriptif statistik, pilih explorer. Tampil kartu explorer. Dependent list itu pertumbuhan cemara. Dan faktor list adalah kondisi. Nah, di sini. Klik statistik untuk cari ada pencilan enggak. Continue, tetap alfanya 5% ini. Ya, di sini confidence intervalnya adalah 90%. Continue. Plot seperti biasa, steam liftnya enggak usah. Pilih normality plot test dan power estimasi untuk homogenia. Continue. Dah. Opsinya biarkan saja. OK. Nah, ini. Kita lihat itu masih processing. Perhatikan, ini kalau masih processing di sini ada running exam ini ya. Ini berarti sedang diproses. Ditunggu. Nah, ini sudah mulai tampil explorer kondisi. Nah, di sini crash processing sudah keluar. Kita lihat deskriptifnya sudah keluar. Nah, di sini
uji normalitasnya. Ini masih proses. Nah, ini extreme value-nya. Nah, ini sini. Tes normality-nya. Ini untuk Kolmogorov-Smirnov signifikasinya lebih dari 0,05. Maka saya katakan normal. Shapiro lebih dari 0,05. Saya katakan normal. Tes homogennya. Kita lihat, kita baca based on mean, berdasarkan based on mean atau baris yang pertama ini. Signifikasinya 0,062, lebih dari 0,05, maka homogen. Karena datanya normal dan homogen, maka saya gunakan statistik parametrik dalam hal ini adalah uji ANAVA 1 jalan, ya ini. Oh, kita cek pencilannya. Cek pencilannya, kita lihat. Nah, ini kalau untuk nanti laporan kirim ke tugas, ini yang ini enggak usah. Ya, enggak usah terlalu banyak nanti filenya, terlalu berat. Nah, ini enggak usah. Yang ini aja, bukti ada pencilan. Nah, di sini. Ini bukti ada pencilan. Ya, tidak ada pencilan, maka tidak ada angka nomornya. Kalau ada angka nomor atau bintang atau nokta, maka ada pencilan, ya ini. Nanti kalau misalkan Anda mengerjakan itu ada pencilan, ya biarkan saja karena ini sedang latihan. Tapi kalau besok kalau di skripsi maupun KTI wajib kalau pencilan ekstrim dihilangkan. Ya, dah ini kita kembali, kita uji ANAVA 1 jalannya. Klik analis, compare mean, one way ANAVA. Nah, ini dependent list, pertumbuhan, kondisi masuk ke faktor. Nah, ini OK-nya aktif. Post hoc-nya, karena replikasinya nggak sama, saya gunakan Skv, continue. Optionnya pilih deskriptif, pilih homogen, continue, sudah, kita OK. Nah, one way ANAVA. Deskriptifnya alami ada 9 replikasi, ditambah air 8, ditambah fertilizer 7, ditambah air dan fertilizer ada 6. Minnya sekian, standar deviasinya sekian, standar errornya sekian, lower bound, upper bound, minimum, maksimum sekian. Tes homogennya ini 0,062 sama dengan tadi, maka homogen bisa dilanjutkan. Lihat uji ANAVA-nya, lah ini tabelnya ini uji ANAVA. Nilai signifikasinya berapa? Kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Ya, nilai ini tidak 0, tapi ada terlalu kecil ini. Kita caranya ngeklik sini, klik. Nah, di sini double klik cepat. Nah, keluarnya ini. Nah, ini. Nah, ini keluar hitam-hitam itu. Saya klik lagi. Nah, ini. Itu 1,2164 711 673 7954 min 7. Min 7 artinya 10 pangkat min 7, berarti kecil sekali. Oleh karena itu, karena tampilannya di sini adalah 3 desimal, biasanya keluarnya 000 itu ya. Tapi bukan 0, ini harga aslinya. Ya. Tapi kalau sudah dipindah ke Word, ingat-ingat tidak bisa diklik begini. Ya, itu ingat-ingat kalau masih dalam hasil output dari SPSS masih bisa. Ya, kita kembali dengan klik di luar aja, klik di luar. Nah, ini ada perbedaan. Ya, ada pengaruh kondisi lah istilahnya. Nah, sekarang kita lihat paskanya, post hoc atau pasca ANAVA. Di sini adalah multi comparison-nya. Alami ditambah air tidak signifikan. Alami ditambah fertilizer signifikan.
alami ditambah air dan fertilizer signifikan. Ditambah air dengan ditambah fertilizer tidak signifikan. Ditambah air dengan ditambah air dan fertilizer signifikan. Nah, di sini ditambah fertilizer dengan ditambah air fertilizer signifikan. Ya, ini ya. Ini adalah paskanya. Ya, sampai sini jelas keterangan saya. Ya, ini mungkin subsetnya, tapi ini kadang-kadang untuk yang di istighfar tidak menggunakan ini, pakainya paskanya ini. Ya, walaupun nanti Anda di lampiran ini disertakan, tapi dalam skripsi diringkas menjadi tabel tersendiri, seolah-olah ini berapa baris, paling-paling separuh. Makanya biasanya kontras, yaitu alami, kontras ditambah air. Nah, ini ya, kita kasih ini ya, homogen subset. Ini satu kolom ini sama, ini sama, itu ya. Kalau yang ini sendirian, ini dengan ini berbeda atau signifikan, saya katakan gitu ya. Ini adalah uji ANAFA menggunakan SPSS. Tapi kalau Anda mau memakai GLM bisa ya, kita praktekkan aja sekalian. Nah, di sini perhatikan tujuannya kenapa menggunakan GLM, nanti ada grafiknya, hanya begitu aja. Nah, tampilannya sama gitu ya. Klik analis, ini GLM, General Linear Model, pilih yang univariat. Nah, nanti pertumbuhan masuk ke dependent list, kondisi masuk ke fix factor ya. Plot, nah ini juga untuk gambar nanti. Kondisi saya masukkan horizontal, add, continue. Nah, di sini posoknya seperti tadi ya. Nah, skv optionnya overall, descriptive, homogenia, continue, oke. Nah, ini tampilannya. Nah, ini bedanya tidak one way, tapi univariate analysis of variant. Nah, between subjek faktornya, kondisi ada 4 level kondisinya. Deskriptif statistiknya ini. Nah, di sini. Nah, di sini level testnya sama, tes homogennya. Nah, di sini tes between subjek efeknya. Nah, di sini. Ini ada kondisi. Nah, di sini kondisi. Lupa, yang dengan di correlated model itu dengan kondisi sama. Ini sebenarnya untuk ANAFA 2 jalan. Nanti yang di atas itu kelompok. Nah, ini loh. Ciri-cirinya gini aja. Mengapa saya gunakan F hitung? Karena ada keluar angkanya. Kalau ini kan 00 gitu ya, nggak kelihatan signifikasinya. Ini F hitungnya 23,905. Ini sama dengan uji ANAFA 1 jalan tadi. Nah, kita lihat ke atas. Nah, ini loh. 23,905. Ya, sama ya. Sama persis. Pasca ANAFA-nya, posoknya sama, kita lihat. Nah, ini posoknya. Nah, ini sama, tidak jauh beda, kesimpulannya sama itu. Ya, ini ada mungkin subset sama. Cuman ini bedanya gini loh. Nah, ini ada profil plotnya. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang Pak cara buatnya garis gimana di Excel. Nah, itu. Kalau ini di sini nanti keluar sendiri. Ini. Ya, jadi alami tambah air, ini makin naik ini ya. Yang baik adalah ditambah air dan fertilizer itu. Ya, sampai sini jelas mungkin. Ya, saya yakin Anda tuh bisa. Ya, kalau semangat berlatih, saya yakin pasti bisa. Ya, saya akhiri sekian dulu. Selamat pagi, sampai jumpa di materi selanjutnya.